Bab 1835 banding 1835. Dalam hati Yang Sen, Ye Yuan adalah tujuan utamanya. Membunuh 100 Yi Qingxiang juga tidak sepenting membunuh satu Ye Yuan. Oleh karena itu, ketika berhadapan dengan Yi Qingxiang mereka semua, Yang Sen tidak berusaha sekuat tenaga. Meskipun bagus untuk bisa membunuh, gagal membunuh bukanlah masalah besar juga. Yang paling penting adalah Ye Yuan harus mati. Penghasut semua ini adalah Ye Yuan. Advertisement. Melihat gerakan lamban Ye Yuan, sedikit senyum mengerikan melintas di sudut mulut Yang Sen. Seorang penyelamat berubah menjadi garis putih, menusuk ke arah kepala Ye Yuan. Namun, saat pedang Yang Sen tiba di depan wajah Ye Yuan, tiba-tiba pedang itu berhenti, seolah membeku di udara. Sosoknya tidak bisa maju 1 inci pun ke depan. Di depan Yang Sen, ada ruang yang tampaknya tak terbatas, menunggu dia untuk menyeberang. Pedangnya memotong satu lapisan ruang demi satu, tetapi tidak dapat mendarat di Ye Yuan. Dua hukum tertinggi bertabrakan dengan keras. Hahaha, itu tidak berguna. Di depan hukum waktu, semuanya sia-sia. Pergi ke neraka. Yang Sen mengeluarkan tawa liar, cahaya memancar di tubuhnya. Pedang panjang itu benar-benar mendorong 1 inci ke depan. Bilahnya sudah kurang dari 1 inci dari atas kepala Ye Yuan. Cahaya dingin yang menusuk membuat Ye Yuan agak tidak bisa membuka matanya. Advertisement. Hati semua orang melompat ke tenggorokan mereka, melihat pemandangan yang menggetarkan jiwa ini. Kulit Bai Li Qingyan dan yang lainnya menjadi pucat, terlihat gugup. Pendaratan pedang ini, Ye Yuan akan selesai. Tapi tepat pada saat ini, filamen biru yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari tubuh Ye Yuan dengan hiruk-pikuk, seperti laba-laba yang memintal sutra. Wajah Yang Sen berubah. Filamen halus ini semakin menumpuk, membungkus keduanya dengan sangat cepat. Dari dunia luar, bagian dalam sama sekali tidak bisa dilihat. Ini, apa ini? Wajah Du Rufeng berubah saat dia bertanya. Sedikit teror juga terlihat di mata Little Tong saat dia berkata, ini, sepertinya kekuatan yang mirip dengan kekuatan dunia. Tetapi tampaknya juga agak berbeda. Jika dugaan saya benar, Ye Yuan sudah menang. Petik 2. Pandangan Du Rufeng berubah menjadi intens dan dia berkata, menang seperti ini. Saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Petik 2. Tong kecil berkata, meskipun kami tidak tahu apa yang terjadi di dalam, gerakan ini jelas luar biasa. Karena, bahkan aku juga merasakan bahaya. Petik 2. Du Rufeng menjadi pucat karena ketakutan saat mendengar itu. Dia menyadari keberadaan seperti apa tong kecil itu. Bahkan dia bisa merasakan bahaya. Maka bola filamen biru ini benar-benar sangat menakutkan. Di dalam bola filamen, kedua mata Ye Yuan menunjukkan warna biru kebiruan. Pedang panjang berayun, itu langsung menerbangkan pedang Yang Sen. Advertisement. Pandangan Yang Sen berubah tajam dan dia berseru, ini, bagaimana ini mungkin? Hukum waktu. Petik 2. Yang Sen mencoba yang terbaik untuk mendesak hukum waktu, tetapi hukum waktu tampaknya telah benar-benar kehilangan hubungan dengannya, tidak dapat merasakannya lagi. Situasi ini membuat hatinya tenggelam ke dasar. Mata biru-biru Ye Yuan menatap Yang Sen, matanya tidak membawa sedikit pun emosi saat dia berkata, kamu menahan kekuatanmu, tetapi pernahkah kamu berpikir bahwa aku juga menahan kekuatanku? Tidak perlu lagi membuang tenaga. Di dalam ruang Vestige surgawi ini, tidak ternoda oleh banyak hukum. Aturan di sini ditetapkan oleh saya. Semua hukum yang Anda pahami di dunia surga tidak berguna. Petik 2. Setelah Ye Yuan menerobos ke Divine Vestige Realm, dia menemukan bahwa dia memiliki kemampuan untuk membangun Divine Vestige Space. Begitu dia memasuki ruang Vestige surgawi, Ye Yuan bisa mengendalikan semua kekuatan hukum. Di tempat ini, dia adalah penguasa. Jelas, Yang Sen sama sekali tidak mempercayainya. Dia tertawa terbahak-bahak saat mendengar itu dan berkata, kamu yang membuat peraturan. Apakah Anda pikir Anda adalah pencipta? Membunuh orang dengan tawa. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, tidak percaya. Menonton. Waktu berhenti. Hanya untuk melihatnya dengan ringan menunjukkan jari, tubuh Yang Sen tiba-tiba menjadi kaku. Dia berjuang mati-matian, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Yang Sen sangat akrab dengan hukum waktu.
Dia bisa merasakan bahwa ini bukanlah yang disebut mantra imobilisasi, tetapi penghentian waktu yang sesungguhnya. Gelombang Titanic diaduk di dalam hatinya, melihat Ye Yuan dengan sangat terkejut. Ini, bagaimana ini mungkin? Penghentian waktu adalah hukum waktu yang sangat mendalam. Seseorang harus setidaknya berkultivasi melampaui cakrawala ketujuh sebelum mereka dapat mengendalikan kekuatan hukum. Tapi Ye Yuan jelas tidak tahu hukum waktu, namun dia bisa melakukannya dengan langkah ini. Ini juga untuk mengatakan bahwa Ye Yuan tidak berbohong, dia benar-benar bisa mengendalikan ruang ini. Terlalu tak terbayangkan, itu terlalu fantastis. Sebenarnya masih ada hal yang aneh di dunia ini. Ye Yuan berkata dengan dingin, sepertinya kamu percaya. Kemudian, Anda bisa pergi dan mati. Petik 2. Sedikit kepanikan melintas di hati Yang Sen. Dia tidak pernah panik seperti ini sebelumnya. Seolah-olah makhluk yang dia hadapi saat ini adalah benar-benar sang pencipta. Tunggu. Aku salah, ampuni aku. Saya berjanji bahwa saya sama sekali tidak akan menemukan masalah dengan Anda di masa depan. Yang Sen berteriak. Tatapan Ye Yuan tidak membawa emosi sedikit pun. Dia hanya berkata dengan dingin, sudah terlambat untuk mengakui kesalahanmu sekarang. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan menunjukkan satu jari lagi. Tubuh Yang Sen hancur begitu saja, berubah menjadi ketiadaan. Melihat sosok Yang Sen perlahan menghilang, Ye Yuan tidak memiliki riak sedikit pun. Ye Yuan saat ini, wataknya sangat berbeda dari biasanya. Dia memancarkan aura sedingin es dari ujung kepala sampai ujung kaki seolah-olah dia adalah manusia es tanpa sedikit pun emosi. Tidak tahu berapa lama telah berlalu, filamen biru perlahan memudar, bergabung ke laut surgawi Ye Yuan. Celepuk. Seluruh orang Ye Yuan kehilangan kesadaran, jatuh ke atas ring. Tentu saja, sudah tidak ada Yang Sen di atas panggung. Hanya ada Ye Yuan yang tersisa. Yang Sen sudah mati sampai dia tidak bisa lebih mematikan. Terjadi keributan di sekeliling. Sebelum ini, Yang Sen adalah satu-satunya kandidat yang memenangkan kejuaraan. Tidak ada yang pernah berpikir bahwa dia akan mendapatkan yang kedua, apalagi berbicara tentang kematian. Tapi sekarang, dia dibunuh oleh Ye Yuan diam-diam begitu saja. Terutama tetua Sekte Kejelasan Tinggi, satu napasnya tertahan di dalam hatinya, hampir membuatnya akan meledak. Sekte Kejelasan Tinggi yang kuat sampai membuat orang takut benar-benar memiliki 6 murid yang mati sekaligus kali ini. Bagaimana dia akan melaporkan misinya ketika dia kembali? Melihat Du Rufeng masih linglung, Tong kecil mengingatkannya dan berkata, "Hei, kamu harus mengumumkan hasilnya." Petik 2. Ah. Oh. Du Rufeng mirip dengan bangun dari mimpi. Kejutan yang dibawakan oleh adegan ini padanya terlalu kuat. Bola filamen biru yang mirip dengan kepompong itu sepertinya memiliki kemampuan untuk melahap segalanya, langsung melenyapkan Yang Sen sampai tidak ada ampas yang tersisa. Seberapa kuat Ye Yuan ini? Pada kenyataannya, sebelum ini, dia tidak terlalu optimis tentang Ye Yuan. Lagi pula, sama seperti pemilik hukum tertinggi, alam Yang Sen jauh lebih tinggi dari Ye Yuan. Tidak ada yang menyangka bahwa yang mereka tunggu ternyata adalah hasil yang seperti itu. Pertempuran ini, Ye Yuan menang, Yang Sen binasa. Du Rufeng berkata dengan suara yang jelas. Saat suaranya memudar, sosok berlari ke atas panggung seperti kilat, dan tiba-tiba menamparkan telapak tangan ke arah Ye Yuan yang saat ini dalam keadaan koma. Tetua Sekte Kejelasan Tinggi. Pada saat ini, kedua matanya merah, sudah kehilangan akal sehatnya. Du Rufeng mendengus dingin dan melangkah keluar, dan sudah sampai di atas panggung. Bang! Dua pembangkit tenaga listrik dewa sejati yang perkasa tiba-tiba bertukar pukulan. Tetua Sekte Kejelasan Tinggi segera diledakkan terbang. Han Jianxing, apa yang kamu coba lakukan? Du Rufeng berkata dengan dingin. Bab 1836 banding 1836. Mata Han Jianxing memerah, sudah kehilangan akal sehatnya. Dia meraung pada Du Rufeng, orang buas ini membunuh 6 murid top Sekte Kejelasan Tinggi saya. Tidak membunuhnya hari ini, bagaimana saya akan memberikan akun kepada Master Sekte ketika saya kembali? Petik 2. Du Rufeng berkata dengan dingin, itu urusanmu. Selama Ye Yuan tidak melanggar aturan kuil, tidak peduli berapa banyak orang yang dia bunuh, tidak masalah juga.
Petik 2. Darah segar terus mengalir keluar dari sudut mulut Han Jianxing dan dia berkata dengan suara dingin, kuil ini tidak adil. Saat Ye Yuan ini datang, Anda semua membiarkan dia tinggal di pengadilan Upper Grove, berdasarkan apa? Jika mengatakan bahwa Ye Yuan adalah seorang murid yang dirawat kuil, lalu mengapa Anda tidak memberitahu kami sebelumnya? Haruskah kamu mengambil jalan seperti itu? Petik 2. Begitu seseorang kehilangan akal sehatnya, sudut pandang tentang masalah menjadi sangat ekstrim. Dalam pandangan Han Jianxing, Ye Yuan pasti seorang murid yang dirawat kuil secara rahasia. Namun, dia sengaja diinstruksikan untuk berpartisipasi dalam konklav bela diri alur bambu. Bukankah ini orang yang memuakkan? Advertisement. Alis Durufeng berkerut dan dia berkata dengan suara dingin, Han Jianxing, teruslah berbicara omong kosong dan memfitnah kuil, kamu akan menanggung konsekuensinya sendiri. Saat ini, beberapa sosok muncul di samping Durufeng. Ini semua adalah penatua kuil. Semuanya adalah pembangkit tenaga listrik Real God Realm. Melihat line-up seperti itu, Han Jianxing tampaknya memiliki baskom air dingin yang memercik di atas kepala. Satu Durufeng dan dia belum cocok, apalagi begitu banyak pembangkit tenaga dewa sejati. Saya tidak berdamai dengan itu. Han Jianxing meraung dengan marah. Ekspresi Durufeng sedikit mereda dan dia berkata dengan tenang, niat asli konklav bela diri alur bambu adalah untuk membiarkan murid-murid yang memasuki kuil mendapatkan lebih banyak panen dan mi potensi yang lebih besar. Alasan mengapa tidak melarang pembunuhan adalah membiarkan mereka lepas. Namun sebenarnya, situasi di mana terjadi pembantaian sangat jarang terjadi. Kali ini, awalnya kalian semua yang memulai masalah dulu tapi ingin menyalahkan orang lain. Logika apa ini? Benar dan salah, setiap orang memiliki timbangan di dalam hatinya. Saya percaya bahwa saya tidak perlu mengatakannya lagi dan semua orang juga jernih di hati mereka. Petik 2. Ketika semua orang mendengar itu, mereka diam-diam menganggukkan kepala. Masalah ini memang diprovokasi pertama oleh Sekte Kejelasan Tinggi. Tetapi hasilnya sekarang adalah lengan itu tidak bisa memutar paha, dan ingin melampiaskan amarah mereka pada Ye Yuan. Pada kenyataannya, pada awalnya, semua orang memang merasa pahit tentang Sekte Shadowmon yang tinggal di pengadilan Upper Grove. Mereka memiliki ketidakbahagiaan di hati mereka. Tetapi sekarang, mereka sudah lama membuang pemikiran seperti ini ke belakang pikiran mereka. Advertisement. Ye Yuan memiliki kekuatan bela diri yang sangat kuat dan juga memiliki keterampilan alkimia yang luar biasa. Dia memang memiliki kualifikasi untuk tinggal di pengadilan Upper Grove. Selain itu, mereka semua tahu bahwa penyebab semua ini adalah babi harta karun. Meskipun mereka semua tidak tahu apa itu Treasure Peak, tanpa diragukan lagi, asalnya tidak biasa. Tatapan Durufeng membara saat dia berkata, Han Jianxing, karena kamu gegabah sejenak, kamu terhindar dari kematian. Tapi Anda menghina kuil. Hukuman mati dapat dibebaskan, tetapi sulit untuk menghindari hukuman. Hari ini, Anda akan diusir dari alam suci alur bambu dan kembali ke sekte untuk dikurung selama 1000 tahun, tidak meninggalkan gunung. Apakah Anda tunduk? Petik 2. Wajah Han Jianxing berubah pucat, dan dia mengangkat kepalanya ke langit dan menghela nafas panjang saat dia berkata, lupakan, Han Jianxing menerima hukuman. Di alam bambu Grove Void, tidak peduli seberapa kuat sekte itu, mereka tidak bisa bersaing dengan kuil juga. Kuil itu adalah keberadaan yang terpenting. Karena mereka memiliki pembangkit tenaga Empyrean. Pertempuran ini berakhir, situasi konklav bela diri alur bambu menjadi lebih rumit dan membingungkan. Yang Shen sudah mati, dia secara alami tidak bisa menjadi murid kuil. Dengan cara ini, perjuangan untuk kubu kedua menjadi sangat sengit. Sementara Ye Yuan juga merasakan kekalahan konklav bela diri alur bambu karena pertarungannya dengan Yang Shen. Koma ini berlangsung selama 10 hari dan malam, langsung absen di pertarungan berikutnya, dan dikeluarkan dengan kekalahan. Advertisement. Namun, bahkan jika dia kalah, dia masih menduduki tahta tempat pertama. Selanjutnya, semua orang tahu bahwa mereka tidak lagi dapat mengguncang posisi Ye Yuan. 10 hari kemudian, Ye Yuan akhirnya perlahan membuka kedua matanya. Kamu sudah bangun. Ketika Bai Li Qingyan melihat Ye Yuan bangun, dia tidak bisa menahan kegembiraan.
Wajah Little Tong juga menunjukkan senyuman langka dan berkata dengan senyum tipis, seperti yang kubilang, anak ini tidak akan mati, tapi kalian tidak percaya. Petik 2. Mata Ye Yuan tampak sedikit bingung, tatapan yang memandang Bailey Qingyan agak asing. Penampilan yang tidak biasa itu membuat Bailey Qingyan ketakutan. Apa, kamu? Kamu bahkan tidak mengenaliku lagi. Wajah Bailey Qingyan berubah dan berkata. Tapi segera, mata Ye Yuan memulihkan kejernihan dan dia berkata sambil tersenyum, magang senior suster Bailey apa, mengapa saya tidak mengenali? Mungkin saat aku koma agak lama, dan ada beberapa masalah. Melepaskan teknik bela diri itu masih menjadi beban yang cukup besar bagiku. Petik 2. Saat itulah Bailey Qingyan merasa lega dan berkata sambil tersenyum, aku benar-benar tidak menyangka bahwa Yang Shen yang memahami hukum waktu mati di tanganmu. Di sampingnya, Yi Qingxiang juga berkata, Ye Yuan, kamu tidak menyadari hal ini, tetapi ketika murid Sekte Shadowmon kami pergi sekarang, kami benar-benar merasa sangat bangga. Ini semua berkatmu. Petik 2. Dimanapun, orang menghormati yang kuat dan memandang rendah yang lemah. Memikirkan tentang sikap Zuen saat mereka pertama kali datang, rasanya benar-benar seperti seumur hidup telah berlalu. Sekarang, sikap Zuen terhadap mereka sudah mengalami transformasi besar 180 derajat, menyapa mereka sebagai saudara di setiap kesempatan. Dan semua ini berasal dari bakat dan kekuatan yang ditampilkan Ye Yuan. Setelah mengirim semua orang pergi, ekspresi Ye Yuan menjadi agak jelek. Sepertinya kamu kurang tepat, kata Tong kecil. Ye Yuan tercengang saat mendengar itu dan memaksakan senyum saat berkata, bagaimana bisa? Aku baik-baik saja sekarang. Petik 2. Tong kecil menatap Ye Yuan dengan saksama dan berkata dengan nada kekanak-kanakan, aku bisa merasakan perubahan kecil terjadi padamu. Tetapi untuk secara spesifik tentang apa perubahan itu, saya juga tidak bisa menunjukkannya. Petik 2. Ye Yuan memandang Little Tong agak terkejut, mata anak ini sangat tajam. Dia menghela nafas dan berkata, kamu melihat ruang vestige surgawi. Tong kecil mengangguk dan tidak berbicara. Dia secara alami melihat ruang vestige surgawi. Selanjutnya, ruang vestige surgawi itu memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Ye Yuan melanjutkan, teknik bela diri ini sepertinya telah mempengaruhi temperamen saya. Berbicara sampai di sini, ekspresi Ye Yuan juga menjadi serius. Mengingat dia di dalam ruang vestige surgawi, Ye Yuan merasa sangat asing dengan yang pertama. Dia saat itu seperti mesin sedingin es, tidak memiliki emosi sedikit pun. Bahkan jika dia pulih sekarang, Ye Yuan bisa merasakan bahwa dia pada saat itu mempengaruhi dia saat ini. Tentang masalah ini, Ye Yuan tidak bisa memahaminya. Berbicara secara logis, Divine Vestige Space adalah produk dari Chaos Heavenspan Cannon setelah berkultivasi ke peringkat 5. Itu adalah aksesori dari metode penanaman ini dan seharusnya tidak memiliki gejala sisa seperti ini. Tetapi mengapa situasi aneh seperti ini terjadi? Mungkinkah Chaos Heavenspan Cannon yang dia kembangkan memiliki masalah? Ye Yuan tidak tahu setelah memeras otaknya. Dia juga berkomunikasi dengan Dasles tentang situasi ini, tapi Dasles juga bingung. Ketika Tong kecil mendengar itu, alisnya juga berkerut dan dia berkata, teknik bela dirimu ini benar-benar hebat. Saya merasakan aura Dao surgawi yang kuat di dalam. Jelas, ruang vestige surgawi milikmu ini belum mencapai penyelesaian besar. Tapi Anda harus tahu satu hal, Dao surgawi tidak berperasaan. Petik 2. Wajah Ye Yuan berubah, dan alisnya praktis dirajut bersama saat dia merenung lebih jauh. Dao surgawi tidak berperasaan. Dao surgawi tidak berperasaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bab 1837 banding 1837. Yang Shen meninggal, dan kemudian pertarungan sengit dari konklav bela diri Bambu Grove berlanjut. Tetapi karena pertempuran hebat ini, pengaturan konklav bela diri alur bambu mengalami perubahan dramatis. Ye Yuan secara alami mengalahkan yang lain, tidak ada yang bisa mengungguli dia lagi. Bahkan ketika bertemu Luo Zhen nanti, dia juga langsung mengaku kalah setelah 100 langkah. Namun, posisi kedua Luo Zhen juga dianggap aman. Tetapi perebutan tempat ketiga hingga kelima tampak sangat intens. Advertisement. Kompetisi berlanjut selama lebih dari 1 tahun,
tetapi jarak antara tempat ketiga dan ke-10 juga tidak terpisah. Di antara 8 orang ini, salah satu dari mereka memiliki kemungkinan untuk masuk 5 besar pada akhirnya. Namun, di babak final, tidak ada yang menyangka bahwa Bailey Qingyan mendapatkan tempat keempat pada akhirnya. Dengan cara ini, Sekte Shadowmon tiba-tiba mendapat 2 tempat. Du Rufeng berdiri di peron tinggi dan mengumumkan dengan tenang, 5 besar konklav bela diri alur bambu ini, Ye Yuan, Luo Zhen, Tianda Jiang, Bailey Qingyan, dan Li Long, akan memasuki kuil. 10 hari kemudian, 5 orang ini akan memasuki hati alam kosong dan memahami Dao Agung. Murid lain bisa naik Skyade Cliff untuk memahami Dao selama 10 tahun. Setelah 10 tahun, Anda harus meninggalkan alam suci alur bambu. Petik 2. Para murid yang mengambil bagian dalam konklav bela diri alur bambu, setelah mendengar pengumuman Du Rufeng, mereka semua menghela nafas tanpa henti. Sebelum datang ke alam suci alur bambu, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Sekte Kejernihan Tinggi benar-benar akan dicukur botak, kan? Bukankah begitu? Kemudian, Chen Tianlian praktis menyerahkan dirinya. Siapapun yang dia temui, dia langsung mengaku kalah. Dia takut Ye Yuan akan membunuhnya. Sungguh pengecut, wajah Sekte Kejelasan Tinggi benar-benar hilang olehnya. Petik 2. Wajah apa yang masih dimiliki Sekte Kejelasan Tinggi? Ini juga tidak bisa menyalahkannya. Bahkan Yang Shen mati di tangan Ye Yuan, jadi bagaimana mungkin dia tidak takut? Tapi seperti ini bagus juga. Setidaknya, dia mempertahankan hidupnya. Petik 2. Sebagai perbandingan, Sekte Shadowmon yang sedikit diketahui sebenarnya memperoleh 2 kursi. Ini benar-benar membuat rahang orang jatuh. Petik 2. Advertisement. Sekte Kejelasan Tinggi yang kuat bahkan tidak memiliki satu pun yang masuk 5 besar pada akhirnya. Kekuatan Chen Tianlin awalnya pasti bisa masuk 5 besar. Tapi sejak Yang Shen terbunuh, dia akan mengakui siapapun yang dia temui. Chen Tianlin sangat pintar. Dia menyerah kepada Ye Yuan dengan cara ini, berharap dia akan menunjukkan belas kasihan dan tidak membunuhnya. Pada akhirnya, Ye Yuan memang membiarkannya pergi. Selama konklav bela diri alur bambu ini, kebangkitan mendominasi Ye Yuan mengubah nasib banyak murid jenius. Ye Yuan, terima kasih. Bailey Qingyan datang ke depan Ye Yuan dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Dia mengerti bahwa dengan kekuatan aslinya, tidak mungkin untuk memasuki kuil. Tapi dalam waktu 1 tahun lebih ini, Ye Yuan pertama-tama membantunya menyempurnakan pil jade atau Purple Heart, lalu memberinya gerakan, menyebabkan kekuatannya meningkat pesat. Baru kemudian dia masuk peringkat 5 besar. Bisa dikatakan bahwa baginya untuk bisa memasuki kuil, itu sepenuhnya dipalsukan oleh Ye Yuan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bakatmu cukup bagus sejak awal. Saya hanya menambahkan bunga kesulaman. Petik 2. Bailey Qingyan tidak bisa menahan untuk tidak memutar matanya ke arah Ye Yuan. Apakah orang ini sengaja menjatuhkan orang? Membandingkan bakat, apakah ada orang yang lebih hebat dari Anda? Advertisement. Yang menggelikan adalah bahwa dia bahkan berpikir bahwa Ye Yuan adalah sampah saat itu, menyeret Ye Yuan ke dalam kemitraan untuk memasuki pegunungan Shadowmon. Memikirkannya sekarang, Bailey Qingyan benar-benar merasakan sedikit rasa manis. Kecuali, dia sekarang menyadari bahwa seiring dengan berlalunya waktu, rasa keterasingan antara Ye Yuan dan dia sebenarnya secara bertahap meningkat. Ini bukan hanya perbedaan kekuatan, tetapi Ye Yuan tampaknya memiliki niat untuk menjauhkannya dari jarak. Keterasingan semacam ini bukanlah keterasingan jarak, tetapi keterasingan emosional. Tampaknya tidak peduli apa dan kapan, Ye Yuan akan memiliki sikap profesional terhadapnya. Sikap ini membuat Bailey Qingyan sangat sedih. Pada saat ini, Su Yan juga pergi untuk memberi selamat. Su Yan berkata, sebelum datang ke alam suci alur bambu, dia tidak akan pernah bermimpi bahwa Sekte Bulan Bayangan kita benar-benar dapat memperoleh 2 tempat. Ketika kami kembali, Master Sekte pasti akan sangat senang. Petik 2. Mendapatkan 2 tempat bukan hanya soal reputasi. Kuil juga akan memberikan hadiah tertentu kepada Sekte tingkat Dewa Sejati menurut jumlah karyawan. Hadiah semacam ini memiliki dampak yang sangat luas pada Sekte tingkat Dewa Sejati. Oleh karena itu, itulah mengapa berbagai sekte besar tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk merawat para murid dan memasok bakat ke kuil.
Ye Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata, lebih dari 1 tahun ini, Ye Yuan sangat berterima kasih atas perawatan Penatua Su dan sangat berterima kasih. Ye Yuan tidak punya apa-apa untuk dibayar kembali dan memberikan Buddha bunga pinjaman, memberikan pil obat ini kepada magang senior Suster Jiang dan magang senior Saudara Yi. Petik 2. Mata Jiang Xueyan dan Yi Qingxiang menjadi tajam dan mereka berteriak kaget, Tendon Changing Spirit Bambu Pil, Brahma Dragon Break Pil, pil obat ini terlalu berharga. Meskipun obat-obatan roh ini semuanya disegel, mereka tahu bahwa Ye Yuan yang mengambil tindakan benar-benar semuanya akan bermutu tinggi dan di atas kualitas. Pil obat ini, kangen desa ini dan tidak akan ada toko ini lagi. Di antara sekte, sama sekali tidak mungkin ada orang yang bisa memperbaiki tingkat pil obat ini. Pil obat ini memiliki manfaat yang luar biasa untuk budidaya kedua orang di masa depan. Itu bisa membuatnya melewati rintangan dengan lancar, melangkah lebih jauh. Ye Yuan tersenyum dan berkata, terima kasih kepada babi harta karun, saya tidak kekurangan obat roh saat memurnikan pil sekarang. Oleh karena itu, saya mengambil beberapa pil obat dari mulutnya dan memberikannya kepada Anda. Petik 2. Kedua orang itu menatap Ye Yuan, mata penuh rasa terima kasih. Ini, magang junior saudara Ye, di masa lalu, itu semua salahku, harap kamu tidak menganggapnya buruk, wajah Jiang Xueyan memerah saat dia meminta maaf. Yi Qingxiang juga berkata, saat itu, saya juga memendam niat jahat terhadap junior apprentice brother Ye. Menyebutkan ini, saya sangat malu. Petik 2. Saat ini, mereka sudah memahami bahwa pertarungan faksi apapun hanyalah awan mengambang di depan pembangkit tenaga listrik asli. Ye Yuan berkata dengan dingin, itu semua masalah masa lalu, tidak perlu disebutkan lagi. Tapi, ada beberapa kata yang ingin saya ingatkan kepada kalian, kekuatan sekte tidak muncul di tengah-tengah gesekan internal. Daripada menghabiskan waktu menjatuhkan faksi lain, mungkin juga menghabiskan lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Petik 2. Keduanya menganggukkan kepala, merasa sangat seperti itu juga. Di sebuah perahu kecil, 7 orang dan 1 babi saat ini sedang menuju ke kedalaman laut Nether Spirit. Alam suci alur bambu hanyalah tempat upacara terluar kuil, tempat yang menghubungkan kuil dengan dunia luar. Kuil ini memiliki total 5 istana, bercabang di 5 pulau. Mereka masing-masing dikendalikan oleh 5 tetua Empyrean yang hebat. Dan 5 pulau besar ini mengelilingi pulau lain. Itu tempat paling penting di alam bambu alur void, Pulau Hati Alam. Jantung dari alam kosong ada di Pulau Hati Alam. Petik 2. Du Rufeng berbicara dengan lancar, memperkenalkan situasi kuil kepada 5 murid. Saat beberapa orang mendengarkan, wajah mereka menampakkan ekspresi gembira. Tempat ini adalah tempat inti dari bambu Grove Void Realm berada. Perahu kecil ditarik ke pantai, Du Rufeng berkata kepada beberapa orang, ada batasan di mana-mana di Pulau Realm Heart, kalian semua ikuti dengan saksama. Begitu kamu memicu pembatasan, makhluk abadi tidak bisa menyelamatkan kalian juga. Petik 2. Ekspresi beberapa orang berubah ketakutan ketika mereka mendengar itu, menunjukkan sedikit kesungguhan. Ye Yuan memandang tong kecil dan berkata dengan wajah penasaran, kita akan pergi ke jantung alam hampa. Anda akan pergi juga. Petik 2. Tong kecil memutar matanya dan berkata dengan tergesa-gesa, mengapa? Anda punya masalah. Petik 2. Du Rufeng terkekeh dan berkata, membuka jantung dari alam hampa perlu meminjam kekuatan dari Tuan Harta Karun Babi. Dan Lord Treasure Peak dan Little Tong selalu bersama. Jadi, dia pasti harus pergi. Petik 2. Mendengar itu, Little Tong berkata dengan ekspresi puas. Mendengus. Treasure Peak juga menggerutu pada Ye Yuan seperti memuji pencapaian orang lain. Bab 1838 banding 1838. Kekuatan spasial yang begitu tebal. Sekelompok orang tiba di luar penghalang. Ye Yuan segera merasakan kekuatan spasial yang menghantamnya secara langsung. Du Rufeng mengangguk dan berkata, jantung dari alam hampa adalah landasan dari alam hampa, seluruh alam kekosongan alur bambu dibangun di atasnya. Kekuatan spasial di sini secara alami adalah yang terkuat. Anda adalah yang paling mahir dalam hukum tata ruang, mungkin Anda akan mendapatkan beberapa keuntungan. Petik 2. Ye Yuan menganggukkan kepalanya,
memperlihatkan ekspresi antisipasi. Semua orang baru saja akan melanjutkan perjalanan ketika dua sosok tiba-tiba muncul dari udara dan bertanya, "Berhenti. Siapa yang ke sana?" Kedua orang ini berpakaian hitam, aura mereka sangat kuat. Advertisement. Saat kedua orang ini muncul, murid Ye Yuan tiba-tiba menyempit. Hukum spasial. Kedua orang ini sama-sama mengetahui hukum tata ruang. Selain itu, pemahaman mereka sangat tinggi. Du Rufeng berkata dengan suara yang jelas, "Kong Wen, Kong Chen, kenapa? Bahkan tidak mengenali saya lagi." Petik 2. Oh, ternyata itu Tuan Du. Anda adalah tamu langka, angin apa yang meniup Anda ke sini? Kong Wen tertawa dan berkata. Du Rufeng tersenyum dan berkata, "Bukankah konklav bela diri alur bambu yang pernah 1000 tahun ada di sini? Kebetulan aku ditugaskan untuk tugas ini kali ini. Aku membawa murid-murid yang lulus ujian ini dan membiarkan mereka memasuki jantung alam kosong untuk memahaminya." Petik 2. Tatapan Kong Wen menyapu Ye Yuan dan yang lainnya. Dia berkata dengan cemberut, ternyata murid-murid yang baru saja memasuki kuil. Tapi, kualitas musim ini terbilang buruk. Mengapa bahkan ada Dewa Langit Cakrawala pertama tingkat menengah? Petik 2. Dalam 1 tahun lebih ini, hampir setiap murid yang mengambil bagian dalam konklav bela diri alur bambu membuat kemajuan yang substansial. Ye Yuan sebagai salah satu yang terbaik di antara mereka secara alami juga tidak terkecuali. Belum lama ini, wilayahnya mengalami sedikit peningkatan dan berhasil menerobos. Dia sekarang adalah Dewa Langit Cakrawala pertama tingkat menengah. Advertisement. Meski masih dalam ranah kecil, kecepatan kultivasi ini sebenarnya sudah sangat cepat. Seseorang harus tahu, untuk pembangkit tenaga dewa surgawi biasa yang ingin menerobos, itu semua dihitung dengan ribuan, bahkan beberapa puluh ribu tahun. Namun, kata-kata Kong Wen membuat wajah semua orang terlihat aneh. Kualitas buruk. Kualitas Ye Yuan seharusnya tidak terlalu bagus. Du Rufeng tertawa dan berkata, "Huhu, saudara Kong Wen telah membuat keputusan yang salah. Ye Yuan mengalahkan masa di konklav bela diri alur bambu ini, dan benar-benar layak mendapatkan tempat pertama." Petik 2. Kong Wen tercengang dan segera berkata dengan lebih menghina, "Dia mendapat tempat pertama. Huhu, itu semakin menunjukkan bahwa murid-murid musim ini terlalu miskin." Petik 2. Du Rufeng tidak bisa berkata-kata saat mendengar itu. Kekuatan Ye Yuan, jika tidak melihat dengan mata kepala sendiri, kemungkinan besar sangat sulit dipercaya. Mendengus. Pada saat ini, tong kecil tiba-tiba mendengus dingin. Baru saat itulah Kong Wen Duo memperhatikan bahwa sebenarnya ada seorang anak yang mengikuti juga. Namun, ketika mereka melihat babi harta karun di pelukan anak itu, wajah mereka tidak dapat membantu banyak berubah. "Baiklah, berhenti bicara sampah, cepat dan buka penghalang untuk membiarkan kami masuk," kata Du Rufeng dengan dingin. Advertisement. Duo Kong Wen tidak berkata lagi, segera mengeluarkan dua senjata ajaib, dan dengan paksa membuka pintu di penghalang. Du Rufeng melanjutkan dan berkata, "Kalian semua pergi dulu, aku akan menyusul setelahnya." Petik 2. Mata Ye Yuan berkedip-kedip tanpa henti. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tapi dia masih memasuki penghalang bersama dengan yang lain. Setelah semua orang pergi, Kong Wen berkata dengan heran, "Itu, mungkinkah anak itu, tuan itu?" Du Rufeng melihat dengan serius dan berkata dengan suara yang dalam, "Konflik beberapa penguasa pulau besar, kalian juga menyadarinya. Masalah ini, kalian sebaiknya mengambilnya karena kalian tidak melihat apa-apa. Jika tidak, konsekuensinya bukanlah apa yang dapat Anda tanggung." Petik 2. Tatapan kedua orang itu berubah menjadi niat dan mereka berkata, "Oke." Di atas kekosongan, sebongkah kristal besar tergantung di sana. Melihat jantung dari alam hampa, pikiran Ye Yuan bergerak. Merebahkan diri di alam kekosongan alur bambu begitu lama, dia akhirnya melihat jantung alam kosong hari ini. Selama dia membuka jantung alam hampa dan memasukinya, dia akan bisa kembali ke dunia surga. "Babi harta karun, bisakah kamu benar-benar membuka hati alam hampa?" Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Jantung dari alam kosong biasanya dalam keadaan tersegel. Ruang bambu Groove Void Realm sangat stabil. Operasi normalnya tidak perlu mengaktifkan status lengkapnya. Hanya ketika murid baru memasuki sekte itu akan terbuka sekali.
Mendengus. Drone. Petik 2. Tracer Peak mendengus pada Ye Yuan, tampaknya mengungkapkan ketidaksenangannya. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar, dua sinar cahaya tiba-tiba keluar dari hidungnya, terbang langsung menuju jantung alam hampa. Bang! Jantung dari alam kosong memancarkan getaran yang kuat. Kemudian, itu meledak dengan cahaya yang menyilaukan. Kekuatan spasial yang tak terbatas dengan cepat menyebar, membuat hati Ye Yuan melayang. Ye Yuan sangat gembira, melemparkan beberapa pil obat, dan berkata sambil tersenyum, "Bagus sekali, Tracer Peak. Kamu memang luar biasa." Petik 2. Babi harta karun menelan beberapa pil obat dalam satu tegukan dan benar-benar menyeringai pada Ye Yuan, mengebor ke dadanya sekaligus. Tong kecil mendengus dingin dan berkata, "Babi rakus." Dalam pesona ini, hukum tata ruang berputar tanpa henti. Ye Yuan tiba-tiba terpengaruh oleh kekuatan hukum sampai dia hampir sesak napas. Sebenarnya, apa yang terkandung di dalam hati alam hampa ini bukan hanya kekuatan hukum spasial, tetapi berisi sumber dunia, keberadaan yang mirip dengan Dao Surgawi. Kekuatan sumber semacam ini sangat bermanfaat bagi seniman bela diri. Tapi Ye Yuan adalah yang paling sensitif terhadap hukum spasial, jadi pemahamannya dalam aspek ini juga yang paling dalam. Tiba-tiba, sedikit pemahaman mengalir ke kepalanya. Seluruh orang Ye Yuan mirip dengan tersengat listrik, berdiri terpaku di tempat. Sedikit kejutan melintas di mata Little Tong dan dia berteriak kaget, dipahami begitu cepat. Anak ini, sungguh. Ye Yuan sudah lama berhenti di hukum tata ruang cakrawala ketiga. Hari ini, di bawah batasan hukum tata ruang yang kuat ini, dia akhirnya menghasilkan jejak pencerahan dan mulai menerobos. Ketika yang lain melihat pemandangan ini, mereka semua terkejut hingga tidak bisa menutup mulut. Luo Zhen tersenyum pahit dan berkata, "Mungkin, ini yang disebut jenius." Kata-kata yang keluar dari mulutnya benar-benar pahit. Dalam 1000 tahun ini, dia selalu dimahkotai dengan gelar jenius. Dia sendiri juga berpikir begitu. Terlepas dari apakah itu kecepatan kultivasi atau pemahaman hukum, dia memeriksa hati nuraninya sendiri dan merasa bahwa dia tidak kalah dari siapapun. Sepanjang jalan sampai dia melihat Ye Yuan mendapatkan pencerahan di Dao hari ini, kepercayaan ini benar-benar hancur berkeping-keping. 4 orang lainnya, termasuk Bai Li Qingyan, semuanya merasakan hal itu juga saat mereka menganggukkan kepala. Ini bukan hukum biasa, tapi ini adalah salah satu hukum tertinggi, hukum spasial. Orang ini benar-benar aneh. Li Long tidak bisa menahan diri untuk tidak meludah, karena mendapat pukulan yang mengerikan. Di bawah mata semua orang, Ye Yuan melangkah keluar, tubuhnya segera menghilang. Ye Yuan menyatu tepat ke dalam kehampaan. Sementara saat ini, Du Rufeng, Kong Wen, dan Kong Chen, juga memasuki penghalang dan kebetulan melihat pemandangan Ye Yuan tenggelam ke dalam kehampaan, mata mereka terbuka lebar. Ini adalah hukum tata ruang. Dia memahami hukum spasial cakrawala keempat. Anak ini sebenarnya sangat mengerikan. Kong Wen berkata dengan sangat terkejut. Akumulasi besarnya meletus. Menghadapi kekuatan spasial jantung alam hampa, kekuatan hukumnya secara langsung mencapai penguasaan melalui studi komprehensif tentang subjek, dan dipahami. Kita tidak bisa dibandingkan dengan anak ini. Kong Wen juga berkata. Bahkan Du Rufeng juga terkejut. Dia tahu bahwa Ye Yuan sangat mungkin mendapatkan pencerahan tentang Dao, tetapi dia tidak berpikir bahwa itu akan secepat ini. Yang lain belum mulai dan dia sudah mengerti. Bab 1839-1839. Di dalam penghalang, Kong Wen dan Kong Chen memandang Ye Yuan di atas kekosongan dengan tatapan iri. Cek-cek, kami berdua bersaudara menghabiskan hampir 400.000 tahun untuk memahami hukum spasial cakrawala keempat. Bocah ini berumur lebih dari 1000 tahun dan sebenarnya sudah melakukannya sampai level ini. Kong Wen meratap. Keluarga Kong adalah klan keluarga yang menjaga jantung alam kosong selama beberapa generasi. Mereka memiliki keuntungan alami dalam memahami hukum spasial. Selain itu, Kong bersaudara juga dianggap sebagai yang terbaik di keluarga Kong. Namun meski begitu, mereka baru mulai memahami hukum spasial ketika mereka mencapai alam dewa surgawi tahap akhir. Terlebih lagi, waktu yang mereka habiskan sangat lama. Advertisement.
Tapi Ye Yuan hanya menggunakan 1000 selama bertahun-tahun dan menyelesaikan sesuatu yang mereka pahami selama 400.000 tahun. Bakat alami semacam ini bisa dianggap aneh. Tong kecil memutar matanya ke arahnya dan berkata, siapa yang bertanya-tanya siapa yang mengatakan bahwa murid-murid musim ini tidak bisa datang. Ekspresi wajah Kong Wen menjadi kaku dan dia berkata dengan malu-malu, Yang mulia, bukankah saya tidak tahu? Tong kecil mendengus dingin dan berkata, jika kamu tidak tahu, jangan hanya mengatakan sesuatu. Beberapa orang adalah eksistensi yang harus Anda hormati sepanjang hidup Anda. Oleh karena itu, bersikaplah lebih rendah hati. Petik 2. Kong Wen memiliki penampilan seperti dia mendapat pelajaran dan berkata, ya, yang mulia. Kong Wen tidak akan berani lain kali. Petik 2. Tepat pada saat ini, Ye Yuan di atas kekosongan perlahan membuka matanya dan menghela nafas sambil berkata, hukum tata ruang memang sangat luar biasa. Pemahaman berakhir di sini juga. Petik 2. Ketika duo Kong Wen mendengar kata-kata ini, mereka hampir memuntahkan seteguk darah lama dan mengutuk, kamu anak nakal yang nakal, dengan sengaja membuat kami jengkel. Dari tahap awal keempat cakrawala hingga puncak tahap awal, saya menggunakan 50.000 tahun penuh. Petik 2. Menghabiskan waktu 3 tahun, pemahaman hukum spasial Ye Yuan mencapai puncak cakrawala keempat tahap awal dan tidak dapat membuat kemajuan lagi. Ye Yuan mengatakannya bukan tanpa alasan. Tapi kecepatan dalam pandangan Kong Puen dua orang ini sudah merupakan keberadaan yang menantang surga. Tidak heran juga jika dia sangat tertekan ketika mendengarnya. Advertisement. Sosok Ye Yuan bergoyang. Ketika dia muncul lagi, dia sudah sampai di samping Tong kecil dan yang lainnya. Hukum spasial tingkat keempat, pergeseran spasial. Sebelum ini, Ye Yuan bisa melewati kehampaan, tapi itu semua dalam jarak yang sangat kecil. Tapi sekarang, Ye Yuan akan berada beberapa ratus ribu mil jauhnya dengan sebuah pikiran. Keduanya sama sekali tidak bisa disebutkan dalam nafas yang sama. Pembangkit listrik Dewa Surgawi juga dapat memanfaatkan hukum spasial dan antar jemput melalui ruang hampa. Tapi kecepatan mereka dibandingkan dengan Ye Yuan seperti langit dan bumi. Tong kecil, ikuti aku. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, Ye Yuan tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata. Little Tong agak tidak pasti, tidak tahu apa yang Ye Yuan miliki, tapi dia masih mengikuti. Apa itu? Cepat keluarkan apa yang kamu punya. Kedua orang itu datang ke tempat yang sepi dan Tong kecil berkata dengan tidak senang. Ye Yuan melontarkan senyuman pada Little Tong dan tiba-tiba bergerak seperti kilat, dengan cepat mengetuk beberapa kali di tubuh Little Tong. Wajah Little Tong berubah, tidak bisa menggunakan 1 ons pun kekuatannya. Wah, apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Little Tong berkata dengan suara serius. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jangan gelisah dulu, aku punya sesuatu untuk didiskusikan denganmu, Tuan Empyrean. Wajah Little Tong berubah dan dia berkata, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti. Advertisement. Ye Yuan terkekeh dan berkata, orang yang lugas tidak bertele-tele, Tuan Empyrean. Berhenti berpura-pura. Ketika pembangkit tenaga listrik dewa sejati itu melihat Anda, masing-masing dan setiap wajah mereka tidak benar. Bahkan saya tidak bisa merasakan ini, maka saya juga terlalu bodoh. Petik 2. Sebenarnya, Ye Yuan merasa ada yang salah dengan Tong kecil dulu. Dia terus mengatakan bahwa Treasure Peak adalah hewan peliharaannya, tapi bagaimana mungkin hewan peliharaan aneh seperti Treasure Peak bisa diberikan kepada seorang anak? Juga, meskipun Durufeng dengan sengaja menyembunyikannya, rasa hormatnya kepada Tong kecil terkadang muncul secara tidak sengaja. Ditambah dengan ekspresi ketika Kong bersaudara melihat Tong kecil, Ye Yuan sangat yakin bahwa Tong kecil bukanlah cucu pembangkit tenaga listrik Empyrean, tetapi Empyrean sendiri. Hanya saja tidak tahu untuk alasan apa, Tong kecil menjadi penampilan saat ini. Ekspresi Tong kecil sangat jelek dan dia berkata, mungkinkah kamu putri si anjing tua itu yang tidak tahu apa-apa? Jangan lupa, tempat ini adalah kuil dewa. Jika kamu berani menyentuhku, Durufeng dan Kong bersaudara tidak akan melepaskanmu. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, putri. Itu juga pembangkit tenaga listrik Empyrean Kuil, kan? Tapi dia tidak ada hubungannya denganku. Memanggil Anda ke sini,
saya sebenarnya hanya ingin menegosiasikan kesepakatan dengan Anda. Petik 2. Hanya setelah mendengar kata-kata Ye Yuan, wajah Little Tong sedikit mereda. Tapi dia juga tahu bahwa kesepakatan yang dibicarakan Ye Yuan dengannya pasti bukan sesuatu yang baik. Jika tidak, dia juga tidak perlu menahannya. Orang ini punya empedu seperti itu. Karena dia tahu identitasnya, dia masih berani mengambil kebebasan bersamanya. Bukankah dia takut dia membalas dendam? Berbicara, Little Tong berkata dengan tergesa-gesa. Ye Yuan tersenyum dan berkata, saya ingin mengundang Anda untuk pergi ke dunia surga bersama dengan saya. Mendengar ini, ekspresi Tong kecil tiba-tiba berubah dan dia berteriak kaget, kamu. Anda adalah orang dari dunia surga. Ini tidak mungkin. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, apakah kamu berbicara tentang esensi surgawi saya? Huhu, metode kultivasi yang saya kembangkan agak istimewa. Meniru esensi surgawi alur bambu Void Realm bukanlah masalah besar bagi saya. Petik 2. Ekspresi Tong kecil jelek saat dia berkata, tidak mungkin. Kamu bisa melupakannya. Petik 2. Ye Yuan mengangkat bahunya, menepuk kepala bayi kecil berwarna merah muda Treasure Peak, dan berkata dengan tatapan sedih, Treasure Peak, maaf, bukan karena aku tidak mau membuat pil obat untukmu. Jika kita ditakdirkan di masa depan, kita masih akan bertemu lagi. Petik 2. Mendengus. Treasure Peak tiba-tiba melepaskan diri dari pelukan Little Tong dan menggunakan sepasang kuku babi pendek untuk memeluk paha Ye Yuan, matanya berkaca-kaca, ekspresi keengganan untuk berpisah. Ye Yuan menghela nafas dan berkata, bukannya aku tidak berperasaan, tetapi dunia surga masih memiliki banyak hal yang menungguku untuk pergi. Mungkin di masa depan, saat aku selesai menyelesaikan semuanya, aku akan datang ke Bamboo Grove Void Realm untuk menemukanmu lagi, oke. Petik 2. Kepala kecil Treasure Peak bergetar seperti drum mainan, mencengkeram kaki Ye Yuan dengan putus asa, tidak mau melepaskannya. Ketika Tong kecil melihat pemandangan ini, dia sangat marah sampai dia menggertakkan giginya dan mengutuk, tak tahu malu. Ye Yuan memandangi Tong kecil dan berkata tanpa daya, sebenarnya, saya mengambil bagian dalam konklav bela diri alur bambu, tujuan saya adalah untuk memasuki jantung alam kosong. Sayang sekali saya memiliki ikatan di alam bambu alur void sekarang. Setelah saya meninggalkan alam void alur bambu, Anda semua pasti akan pindah ke Sekte Shadowmon. Tidak ada pilihan, saya hanya bisa mengambil langkah ini. Selain itu, keadaan Anda saat ini sama sekali tidak dapat memperbaiki pil obat untuk babi harta karun. Anda pergi ke dunia surga bersama dengan saya adalah pilihan terbaik. Petik 2. Tong kecil memandang Ye Yuan dengan agak terkejut, tidak menyangka bahwa dia benar-benar punya rencana seperti itu. Sepertinya anak lelaki ini adalah seseorang yang menghargai hubungan. Sebenarnya, secara keseluruhan, Ye Yuan tidak hidup bahagia di Sekte Shadowmon. Sebenarnya, demi membunuh Qian Ye, dia bahkan menimbulkan kebencian dengan Master Sekte. Tapi, tanpa Sekte Shadowmon, papan loncatan ini, tidak mungkin dia bisa memasuki jantung alam hampa. Ye Yuan meminta hati nurani yang bersih saat melakukan sesuatu. Jika dia meninggalkan alam alur bambu void dengan gegabah, itu pasti akan melibatkan Sekte Bulan Bayangan. Mereka bahkan mungkin dihancurkan karena itu. Sebelum dia pergi, dia tidak punya pilihan selain mempertimbangkan Sekte Shadowmon. Awalnya, dia masih berjuang dengan cara menangani masalah ini. Tetapi setelah dia menemukan identitas Tong kecil, dia memiliki rencana yang berani ini. Selanjutnya, Treasure Peak sangat bergantung pada Ye Yuan sekarang. Jika Ye Yuan pergi, mungkin tidak ada yang bisa memuaskannya lagi. Bab 1840-1840. Hanya itu. Jika saya mengatakan tidak, tatapan Little Tong menatap Ye Yuan dengan panas saat dia berkata dengan suara serius. Dia adalah pembangkit tenaga listrik Empyrean yang agung. Bahkan jika kekuatannya sudah tidak ada lagi sekarang, dia juga bukan orang yang bisa diremas-remas. Dia tidak percaya bahwa Ye Yuan benar-benar berani melakukan sesuatu padanya. Selama ada yang tahu, Ye Yuan pasti akan mati. Bagaimana Tong kecil saat ini masih terlihat seperti anak kecil. Wajahnya penuh kebijaksanaan yang tidak sebanding dengan usianya. Treasure Peak kembali menatap Little Tong dengan penampilan yang menyedihkan.
Itu benar-benar memberi orang perasaan tidak dapat membantu untuk menunjukkan perhatian yang lembut ketika seseorang melihatnya. Advertisement. Tetapi Tong kecil mendengus dingin dan berkata, dasar babi bodoh, itu bukan urusanmu di sini. Kembali ke sini untukku. Petik 2. Kepala Tracer Peak menggeleng seperti drum mainan tapi memeluk kaki Ye Yuan lebih keras. Ye Yuan tersenyum dan berkata, alam kaisar surgawi. Apakah Anda tidak ingin melangkah ke alam kaisar surgawi? Petik 2. Ekspresi Little Tong akhirnya berubah. Tapi segera, dia tertawa dingin dan berkata, alam kaisar surgawi, hanya orang sepertimu, alam dewa surgawi yang sangat sedikit, juga berani membuat janji semacam ini padaku. Tapi Ye Yuan tidak peduli sama sekali dan berkata sambil tersenyum tipis, alam kekosongan alur bambu hanyalah tempat kecil pada akhirnya, anak perusahaan dari dunia surga. Bahkan jika Anda adalah keberadaan seperti dewa di tempat ini, itu pada akhirnya hanya menipu diri sendiri dan orang lain juga, bukan? Selain itu, situasi Anda saat ini di kuil mungkin tidak terlalu bagus, kan? Petik 2. Ekspresi Tong kecil berubah lagi dan lagi, kemampuan observasi Ye Yuan terlalu tajam. Dia jelas tidak pernah berhubungan dengan eselon atas kuil dan sama sekali tidak tahu apa-apa tentang situasi kuil. Hanya dengan mengandalkan apa yang dia lihat dan nyali, dia bisa menebak banyak hal. Pikiran ini sulit ditandingi oleh orang biasa. Lebih jauh lagi, yang paling penting adalah kata-kata Ye Yuan menyentuh lubuk hatinya. Advertisement. Mereka semua, pembangkit tenaga listrik tertinggi alam alur bambu void ini, semua menikmati penyembahan semua kehidupan, menikmati perlakuan seorang dewa. Mereka takut menghadapi dunia luar. Pembangkit tenaga Empyrean memang merupakan kekuatan yang tangguh di dunia surga. Tapi berbicara tentang menjadi kuat, itu tidak bisa dikatakan apapun yang terjadi. Masih ada pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi di atas Empyreans. Ada Kaisar Surgawi Transcendent, dan bahkan leluhur Dao. Apa yang diperhitungkan Empyreans? Setiap pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi yang keluar bisa langsung membunuh mereka. Terus terang, mereka hanyalah katak di dasar sumur, mabuk di dunia mereka sendiri, itu saja. Ye Yuan mengamati kata-kata dan ekspresinya dan melanjutkan, aku hanya di alam dewa surgawi, jadi aku secara alami tidak cukup memenuhi syarat untuk mengoceh tentang Kaisar Surgawi. Tapi keterampilan alkimia saya, Anda telah menyaksikannya sebelumnya. Menurut Anda bagaimana hal itu dibandingkan dengan Anda? Petik 2. Tong kecil diam, ekspresinya agak jelek. Mendengus. Little Tong tidak berbicara, tapi Tracer Peak bersuara. Arti itu sangat jelas, pil obat Ye Yuan lebih enak daripada Little Tong. Tong kecil ingin menendangnya dengan satu kaki dan berkata dengan marah, kamu makhluk yang hidup dariku sambil diam-diam membantu orang lain, kamu enyahlah bersamanya. Semakin jauh Anda pergi, semakin baik. Petik 2. Advertisement. Tracer Peak terlihat sedih, itu hanya mengatakan yang sebenarnya. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, dia juga tidak bisa menahan senyum. Persyaratan Tracer Peak terhadap kualitas pil obat sangat tinggi. Dia sudah terbiasa makan pil obat Ye Yuan sekarang. Pil obat Durufeng sudah tidak berasa baginya. Karena itu masalahnya, bagaimana Anda tahu bahwa saya tidak dapat memperbaiki pil obat untuk membiarkan Anda menerobos ke alam Kaisar Surgawi di masa depan? Selesai mengatakan ini, Ye Yuan berhenti berbicara, diam-diam menunggu hasil Little Tong. Dia yakin pada dirinya sendiri bahwa Tong kecil pasti akan setuju. Kekuatannya saat ini sangat lemah, tinggal di kuil justru sangat berbahaya. Lebih baik pergi keluar bersamanya dan istirahat. Baiklah, kamu menang. Aku akan pergi bersamamu. Sekarang, lepaskan batasan pada saya. Tidak tahu sudah berapa lama, Tong kecil akhirnya setuju. Mendengar Little Tong setuju, Tracer Peak segera melompat dengan gembira. Tidak ada yang lebih penting dari makanan enak. Ye Yuan tersenyum dan berkata, itu tidak akan berhasil. Pembangkit tenaga Empyrean yang menjadi seorang anak juga merupakan pembangkit tenaga listrik Empyrean. Saya tidak ingin menganggap hidup saya sebagai lelucon. Saya memiliki racun di sini yang saya buat khusus untuk Anda. Saat Anda mengonsumsinya, saya akan merilis batasan untuk Anda. Petik 2. Tong kecil marah sampai ekspresinya pucat. Memelototi Ye Yuan dengan tajam, dia berkata, Pang, saat aku memulihkan kekuatanku,
aku pasti akan langsung membunuhmu. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak akan bunuh aku dan tidak akan ada orang yang bisa memperbaiki pil untuk Treasure Peak lagi. Bukankah begitu, Treasure Peak? Petik 2. Treasure Peak mengangguk dengan sangat serius dan masuk ke dada Ye Yuan sambil mendengus. Apa? Anda ingin memasuki dunia surga? Ketika Durufeng mendengar kata-kata Tong kecil, dia hampir melompat. Tong kecil berkata dengan tatapan serius, aku sudah memikirkannya, lebih baik pergi dulu untuk saat ini. Saya kembali ke masa kanak-kanak dari usia tua karena metode kultivasi saya. Masalah ini tidak bisa lama disembunyikan. Begitu Daoles tahu tentang situasi saya saat ini, dia kemungkinan besar tidak akan membiarkan saya pergi. Petik 2. Wajah Durufeng berubah dan dia berkata, kalau begitu, murid ini akan mengikutimu bersama ke dunia surga. Tong kecil menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, meskipun kamu pergi, kamu juga tidak bisa membantu. Ye Yuan yang menemaniku akan melakukannya. Petik 2. Durufeng tercengang dan berkata, Ye Yuan. Tong kecil tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya dan berkata sambil mengangguk, saat ini, babi harta karun telah berhenti makan pil obatmu. Apakah Anda pikir Anda dapat menggantikan posisi Ye Yuan? Tenang, anggap saja itu seperti membawanya keluar untuk berlatih. Anak laki-laki ini adalah bakat yang menjanjikan. Petik 2. Durufeng menganggukkan kepalanya, merasakan perasaan yang dalam juga, dan berkata, kalau begitu, baiklah, tapi yang mulia harus berhati-hati. The Heavenspan World tidak bisa dibandingkan dengan Bamboo Grove Void Realm. Pakar berlimpah seperti awan. Petik 2. Dengan alasan ini, Ye Yuan pergi ke dunia surga menjadi pantas dan dibenarkan. Dia juga tidak perlu khawatir bahwa kuil akan melampiaskan amarah mereka kepada Sekte Sadomon karena hal ini. Sebelum meninggalkan alam void alur bambu, Durufeng bahkan menemukan tumpukan besar obat roh peringkat 5 dan langsung memberikannya kepada Ye Yuan. Treasure Peak adalah orang yang rakus, tidak membawa makanan yang cukup tidak akan berhasil. Sebenarnya, setelah Ye Yuan membuka level kedua Purple Extreme Hall, dia juga agak kaya sekarang. Membeli obat roh peringkat 5 masih bisa dilakukan. Tetapi dengan hadiah kuil, dia secara alami menerimanya dengan anggun juga. 10 hari kemudian, 2 orang dan 1 babi memasuki jantung alam hampa, menghilang dari pandangan semua orang. 7 tahun kemudian, 4 orang lainnya pulih dari pencerahan mereka. Sepertinya kalian semua mendapatkan panen yang signifikan. Baiklah, masalah ini sudah diselesaikan. Orang tua ini sekarang dapat kembali dan melaporkan pemenuhan misi. Ayo, kata Durufeng dengan dingin. Tapi alis Baili Qingyan berkerut dan dia berkata, Elder Du, di mana Ye Yuan? Mengapa dia tidak ada di sini? Petik 2. Durufeng berkata, Ye Yuan selesai memahami selangkah lebih maju dari kalian. Kuil itu kebetulan memiliki misi untuknya, jadi dia pergi lebih dulu. Petik 2. Baili Qingyan tiba-tiba memiliki jejak perasaan tidak menyenangkan di hatinya dan dia berkata, misi. Ye Yuan hanyalah seorang murid yang baru saja memasuki sekte, misi macam apa yang akan dia tugaskan. Juga, Tong kecil dan babi harta karun juga hilang. Penatuadu, apa yang terjadi di dunia? Petik 2. Wajah Durufeng agak jelek, dan dia berkata dengan suara serius, ini adalah urusan kuil. Bagaimana giliran Anda untuk memberitahu kami apa yang harus dilakukan? Petik 2. Baili Qingyan sangat pintar. Hilangnya Ye Yuan terlalu tidak biasa, dia terus merasa ada sesuatu yang terjadi dan merasa kosong di hatinya seolah dia kehilangan sesuatu. Hatinya sakit. Maaf, Penatuadu, Baili Qingyan merasa bersalah saat dia berkata. Bagaimana bisa Durufeng tidak mengetahui pikirannya? Dia menghela nafas dan berkata, baiklah, ayo. Baili Qingyan menganggukkan kepalanya dan mengikuti semua orang, bersiap untuk pergi. Tetapi ketika semua orang tidak memperhatikan, Baili Qingyan tiba-tiba mengambil langkah, terbang menuju jantung alam hampa, menghilang. Ketika Durufeng melihatnya menghilang dari pandangan belakang, dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatannya, jika dia benar-benar ingin menghentikan Baili Qingyan, dia secara alami bisa melakukannya. Tapi dia tidak melakukannya. Durufeng menghela nafas dan berkata, berdoa bertanya apakah cinta itu,
membimbing orang sampai maut memisahkan mereka. Lupakan, biarkan dia. Sedikit dari Anda, masalah hari ini, Anda sama sekali tidak diizinkan untuk mengucapkan sepatah kata pun. Jika tidak, Anda semua tahu konsekuensinya. Petik 2.